Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang paling indah kita ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, baik lahir maupun batin, dan juga kita diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabarnya semua nak ketika berada di rumah? Ya, insya Allah pasti anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan Bapak Ibu Guru. Ya, anak-anakku, pada kesempatan ini terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Ya, nama Ibu yaitu Dr. Randa Andi Ratnawati MPD selaku Guru SMP Negeri 2 Watampone. Dalam kesempatan ini Ibu akan bertugas untuk memberikan sebuah materi yaitu tentang mengidentifikasi masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah, pasti anak-anakku memiliki masalah-masalah yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah. Pastikan? Iya. Nah, dalam masalah yang sering terjadi di lingkungan sekolah ini, maka anak-anakku, bagaimana cara anak-anakku untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Adapun materi kita pada kesempatan ini yaitu mengidentifikasi sebuah masalah. Ya. Dari materi mengidentifikasi sebuah masalah ada 4 tujuan yang harus anak-anakku capai pada kesempatan ini. Ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang sering terjadi oleh siswa dalam lingkungan sekolah. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu menganalisis masalah-masalah yang sering ditemukan di sekolah berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu anak-anakku dapat menggambarkan masalah atau visi yang dapat mengalami perubahan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Kemudian tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu anak-anakku dapat mengidentifikasi perubahan masalah secara signifikan yang bisa kita bahas bersama. Nah, itulah tujuan yang keempat itu harus anak-anakku capai pada pertemuan kesempatan ini. Nah, baik anak-anakku, dalam mengidentifikasi masalah ini, anak-anakku harus mengetahui dulu yaitu tentang komunitas, karena ada namanya komunitas. Nah, mungkin ada di antara anak-anakku yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu komunitas. Iya. Nah, dari makna kata komunitas ini berbagai macam. Ada juga yang memaknai bahwa komunitas itu adalah kelompok. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sebuah grup. Ada yang mengatakan bahwa sebuah pertemuan. Ya. Nah, ini semua bisa dikategorikan bahwa termasuk komunitas. Karena memang komunitas itu adalah sekelompok orang yang memiliki kebersamaan. Apakah kebersamaan itu dalam sebuah kelompok itu? Apakah dari segi tempat? Apakah dari segi profesi? Apakah dari segi kegemaran? Ataukah dari segi identitas? Nah, itu semua
masuk dalam kategori komunitas atau kelompok. Dengan berbicara tadi tentang komunitas, maka di sini komunitas ada 5 jenis berdasarkan dari gambar yang ada. Ya. Di komunitas ini pada gambar yang tampil ada yang namanya tempat. Kemudian gambar yang kedua ada yang namanya minat atau kegemaran. Kemudian yang ketiga ada yang namanya identitas. Kemudian yang keempat yaitu praktik dan yang kelima adalah kondisi atau keadaan. Nah, dari kelima jenis komunitas yang terlihat di gambar ini, maka Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah tempat, yang mana tempat dari segi komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki tempat. Namun di sini ada perbedaan dari segi geografis, dari segi pedesaan, pinggiran kota, ataukah perkotaan yang memiliki kesamaan dan juga suatu pekerjaan yang sama. Kemudian yang kedua yaitu minat. Di minat, ketika kita berbicara dalam komunitas, maka sekelompok orang yang memiliki minat atau kegemaran yang sama. Nah, minat atau kegemaran yang sama ini biasanya terdapat pada minat olahraga atau hobi olahraga, minat dari bidang kesenian, minat dari bidang keagamaan ataukah menulis grafik dan sebagainya. Nah, ini terjadi sebuah minat atau kegemaran yang sama. Kemudian yang ketiga atau jenis komunitas yang ketiga yaitu identitas. Nah, sekelompok orang memiliki identitas yang sama. Nah, ini biasa terjadi pada agama, memiliki agama yang sama. Kemudian budaya, memiliki budaya yang sama. Ya. Kemudian jenis komunitas yang keempat yaitu praktik. Nah, dalam praktik ini bahwa sekelompok orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang sama. Kemudian jenis yang terakhir yaitu kondisi atau keadaan. Sekelompok orang yang memiliki kondisi yang sama, seperti dampak dari adanya faktor alam seperti bencana alam. Ya. Selain dari bencana alam juga biasa terjadi dalam kebijakan pemerintah. Nah, ini biasa mengalami perubahan. Nah, inilah perubahan-perubahan inilah terjadi dalam sebuah kesamaan oleh kelompok-kelompok atau komunitas yang ada. Nah, baik, setelah Ibu menjelaskan dari kelima jenis komunitas, maka Ibu akan melangkah ke pemetaan komunitas. Dalam pemetaan komunitas ada dua hal. Pemetaan yang pertama yaitu bisa dilihat dari segi fisik lingkungan sekolah. Kemudian pemetaan yang kedua bisa terlihat dari segi non-fisik sekolah atau bentuk tubuh manusia. Nah, dari segi fisik lingkungan sekolah, maka Ibu akan mengarahkan anak-anakku untuk menggambar sebuah denah lingkungan sekolah. Nah, gambar yang anak-anakku buat silakan dibuat secara kelompok. Walaupun anak-anakku berada di rumah, tetapi tetap anak-anakku membuat gambar atau menggambar secara kelompok berdasarkan dari
denah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, setelah anak-anakku menggambar denah sekolah, maka anak-anakku bisa menjelaskan apa maksud dari gambar-gambar yang anak-anakku telah buat tadi. Ya. Setelah anak-anakku menjelaskan dari berbagai gambar yang ada dalam denah sekolah, maka kita perjelas bahwa lingkungan sekolah seperti gambar yang anak-anakku telah buat tadi, bahwa memang ada beberapa hal yang sering memunculkan masalah. Gambar pertama, ketika masuk di gerbang sekolah, ada sebuah pos sekolah. Nah, di pos sekolah itu sering terjadi. Apa yang terjadi di pos sekolah itu adalah anak yang terlambat atau ada anak yang bolos. Nah, ini adalah sebuah masalah yang muncul dalam lingkungan sekolah. Kemudian masalah yang kedua, yaitu adanya WC. Ya, WC itu sering juga terjadi masalah besar, karena terkadang ada anak yang memang super nakal. Biasa ada yang ngintip ketika ada anak perempuan yang masuk ke WC itu. Ataukah masalah lain, yaitu biasanya kurangnya air. Ataukah ada yang membuang ini sampah-sampah yang tidak diinginkan di dalam kloset tersebut. Kemudian gambar selanjutnya adanya gudang. Ya, gudang yang ada dalam lingkungan sekolah ini sering sekali terjadi yang sangat ekstrim dalam lingkungan sekolah. Karena ketika ada anak yang merokok, biasanya larinya ke gudang. Dan bahkan sering ditemukan ada anak yang main domino di dalam gudang tersebut. Kemudian gambar selanjutnya ada sebuah kantin. Nah, di dalam kantin ini juga sering memunculkan masalah. Masalah apa? Yaitu biasa juga ada anak yang ditemukan merokok. Dan biasa juga ada anak yang tidak belajar. Dia larinya ke kantin. Kemudian ada juga anak yang makannya 5 tapi bayarnya 3. Nah, ini adalah memunculkan sikap-sikap yang sangat tidak diharapkan oleh pihak sekolah dan khususnya dalam orang tua dan secara umum di bidang pendidikan, bahwa ini anak memiliki sikap ketidakjujuran. Nah, olehnya itu dari sekian gambar yang ada yang bisa memunculkan permasalahan-permasalahan dalam gambar denah sekolah tersebut, maka anak-anakku bisa menentukan kira-kira masalah apa yang akan kita atasi secara bersama supaya bisa hilang sedikit demi sedikit. Mungkin dari perubahan yang ada tidak bisa kita langsung melihat secara signifikan, tetapi sedikit demi sedikit akan mengalami perubahan. Olehnya itu, anak-anakku bisa menentukan mana masalah yang bisa kita atasi secara bersama. Akhirnya, semua masalah yang sering muncul dalam lingkungan sekolah hilang atau tiada. Ya. Kemudian, selain dari fisik lingkungan sekolah, yaitu non-fisik. Nah, dari non-fisik ini biasa kita lihat bentuk tubuh manusia. Nah, olehnya itu ibu akan mengarahkan lagi untuk membuat gambar. Nah, gambar yang dibuat ini yaitu kelompok besar. Untuk kelompok besar berjenis kelamin laki-laki, silahkan menggambar manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Dan siswa yang berjenis kelamin wanita, silahkan menggambar sebuah jenis kelamin wanita. Nah, di gambar tersebut sudah terlihat kira-kira mana yang memunculkan masalah. Nah, saya akan tanya dulu kepada siswa laki-laki.
berdasarkan gambar yang telah dibuat. Masalah yang sering muncul di gambar tadi. Nah, ini ada gambar yang berambut gondrong. Nah, ini memunculkan sebuah masalah bahwa kesepakatan atau peraturan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, maka siswa yang berjenis kelamin laki-laki harus memiliki rambut dengan ukuran maksimal 3 cm. Nah, ketika kita melihat gambar yang ada, itu sudah lewat dari batas. Maka ini adalah sebuah masalah. Nah, ini muncul lagi bullying, dipanggilnya si gondrong. Nah, kemudian siswa perempuan, nah ini terlihat agak merah bibirnya. Ya, kemudian kerudungnya, dia memakai kerudung yang berjenis kain, padahal dalam lingkungan sekolah sudah disepakati bahwa tidak boleh memakai lipstik bagi siswa perempuan dan tidak boleh memakai kerudung yang bermotif atau berjenis kain yang ini, tetapi harus kerudungnya itu yang sudah jadi, yang langsung pasang. Nah, ini ketika ada anak yang ditemukan seperti itu, ini adalah membuat lagi sebuah masalah. Ya, karena anak laki-laki biasanya memanggil tidak sesuai dengan panggilan namanya, tetapi dia memanggilnya si bibir merah dan si kerudung yang modern. Nah, ini adalah sebuah masalah yang kita tidak inginkan dalam lingkungan sekolah. Nah, ini adalah masalah cyberbullying. Kita akan beralih ke langkah selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan ini, bahwa komunitas itu adalah merupakan suatu sekelompok orang yang memiliki kesamaan, yakni kesamaan dalam bidang budaya, kesamaan dalam bidang identitas, kesamaan dalam bidang profesi, kesamaan dalam bidang pekerjaan, kesamaan dalam bidang tempat. Ya. Kemudian komunitas ini bisa juga kita lihat secara fisik lingkungan sekolah dan juga bisa dilihat dari segi non-fisik. Dari segi fisik, sebagaimana tadi yang saya utarakan bahwa ada beberapa tempat-tempat yang sering terjadi masalah di dalam lingkungan sekolah, seperti WC, gudang, pos, dan sebagainya. Kemudian dari segi non-fisik lingkungan sekolah, yaitu bentuk tubuh manusia. Seperti tadi bahwa bagi yang berjenis kelamin laki-laki memiliki rambut panjang, maka sering dipanggilnya rambut gondrong. Maka ini adalah sebuah bullying yang terjadi kepada anak. Kemudian untuk siswa yang berjenis kelamin laki-laki perempuan, yaitu dipanggilnya si bibir merah dan juga si kerudung modern. Nah, ini adalah sebuah bullying yang bisa masuk kategori ekstrim, karena ini panggilan yang tidak enak didengar. Nah, olehnya itu, maka marilah secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering muncul dalam lingkungan sekolah. Mudah-mudahan masalah tersebut bisa teratasi secepat mungkin. Maka materi ini Ibu akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah, khususnya saya secara pribadi. Dari itu, Ibu mundur diri di hadapan anak-anakku. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
Selamat siang, mudah-mudahan anak-anakku tetap betah berada di rumah selama adanya pandemi COVID-19 ini, dan kita menutup dengan doa bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.